Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya untuk pertemuan kedua ya dalam mata kuliah perumahan mata kuliah media sosial ya. Di mana di pertemuan kedua ini sesuai dengan eh, apa pembicaraan ataupun arahan dari apa yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan materi hukum dan etika di media sosial. Baik, hal ini didasari karena kenapa sih di pertemuan kedua ini kita harus melakukan memahami dan mempelajari materi terkait hukum dan etika di media sosial. Hal ini memang didasari karena mungkin kalian juga sudah tahu lah apa yang terjadi di media sosial terkait dengan pernyataan, tulisan yang disampaikan di media sosial akhirnya eh, masuk ke dalam ranah hukum seperti itu. Sehingga di pertemuan kedua ini diharapkan dengan memberikan materi terkait dengan hukum dan etika di media sosial, kalian sebagai seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, baik itu prodi arsitektur maupun prodi sipil, itu memiliki pemahaman ya etika di dalam penulisan, setiap penulisan yang di upload ataupun yang ditulis di media sosial seperti itu. Hal ini kenapa? Karena media sosial cangkupannya sangat luas ya, sehingga tulisan yang akan kalian tulis itu memang harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai masuk ke dalam ranah hukum yang membuat si pembaca ataupun person yang kalian ingin sampaikan ya itu merasa pernyataan Anda ya tulisan Anda itu menyinggung uh, dan masuk ke dalam ranah hukum undang-undang ITE seperti itu. Baik, di sini di slide selanjutnya ya, jadi di dalam agenda perkuliahan di pertemuan kedua ini ada 9 item yang harus kalian pahami ya dan harus kalian ingat ya, bahwa yang pertama yaitu etika media sosial. Yang kedua, etika komunikasi media sosial, hal-hal penting beretika dalam media sosial, penyalahgunaan dalam bermedia sosial, ya, serta hukum bermedia sosial itu merupakan hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ya, banyak contoh-contoh yang akan disampaikan terkait dengan bagaimana sih sebetulnya hal yang menjadikan penyalahgunaan di dalam bermedia sosial. Yang selanjutnya adalah poin 6 ini adalah kasus hukumnya. Ya, sudah banyak ratusan ya, orang yang membuat pernyataan sehingga hanya karena membuat tulisan ya yang tidak berdasar itu akhirnya masuk ke dalam undang-undang ITE. Nanti juga kalian akan diberikan pemahaman terkait hukuman pelanggaran undang-undang ITE. Dan yang paling penting di sini adalah harapannya di materi ini kalian bisa memahami bagaimana sih tips bermedia sosial dengan bijak ya, serta bagaimana prinsip mengunggah konten di media sosial. Nah, 9 poin ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, etika bermedia sosial. Kenapa hal ini penting ya? Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, etika bermedia sosial ini penting karena kenapa? Karena uh, tulisan Anda, apa yang setiap kalian upload, apa yang kalian setiap tulis itu pasti akan dibaca oleh ratusan ratusan pengguna ataupun misalkan jutaan pengguna ya, apabila memang sudah disebarkan secara frontal ya, itu akan dibaca, apalagi masuk surat tulisan Anda misalkan di-sharekan ke grup
yang dihuni grupnya terdiri dari ratusan ribu orang, ya. Kalian share misalkan puluhan grup, ya. Nah, itu akan berakibat akan tentunya akan dilihat, dibaca oleh jutaan pengguna media sosial. Nah, di sini kita harus bisa memahami bagaimana sih etika bermedia sosial. Ada kenapa pengguna media sosial ini sebetulnya sudah menjadi sudah digunakan oleh sebagian besar masyarakat khusus Indonesia, ya. Dan juga media sosial ini merupakan dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan serta menyebarkan informasi, apapun itu informasinya, ya, sesuai dengan kepentingan masing-masing individu. Pesannya bisa melalui tulisan, audio, maupun video, ya. Tulisan bisa di Facebook, di Instagram, audio maupun video bisa di YouTube disampaikan. Nah, dengan penyampaian tersebut sebetulnya yang harus kita tekankan di sini adalah media sosial itu harus memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati. Ya, karena kenapa? Karena akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila kita tidak tahu norma-norma yang harus kita taati. Karena kenapa? Media sosial itu menjadi ruang terbuka, ya, bagi siapapun yang bisa mengakses, asalkan punya internet, punya aplikasi sudah diinstal, ya, itu siapapun bisa, ya. Jadi meskipun misalkan ruang tulisan Anda ditulis di grup, ya, yang private, tentu walaupun private tentunya kita lihat dulu berapa jumlah anggota dari grup Facebook tersebut ataupun grup-grup yang media sosial lainnya. Ya, karena kenapa? Walaupun private tentunya terdapat celah yang bisa dipublikasikan seperti itu. Screenshot, sharekan dan sebagainya itu merupakan, walaupun private tentunya bisa disebarkan tulisan Anda. Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur. Ya, bisa dilihat dari usia sekarang anak SD, ya, TK pun SD pun ya sudah menggunakan aplikasi Facebook, media sosial, YouTube, bahkan anak-anak di masa pandemi ini, ya, kalau tidak sekolahnya online sehingga waktu luangnya banyak, ya, sehingga banyak anak-anak yang mengisi aktivitasnya dengan melihat YouTube seperti itu. Sehingga itu yang harus kalian hati-hati, ya, ketika kalian mengupload sesuatu hal, ya, berbentuk tulisan maupun berbentuk video. Ya, karena semua umur bisa mengakses seperti itu. Sehingga kita harus memiliki lebih bijak di dalam memikirkan kembali apa yang kita bagikan, memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial. Nah, definisi etika di sini kalian harus mengetahuinya bahwa ada beberapa definisi etika, ya. Di sini ada 4 item, ya. Menurut William Benton, ya, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika itu karakter. Jadi ketika seseorang masing-masing person, ya, memiliki akun media sosial, kita bisa melihat, bisa menganalisa masing-masing karakternya. Nah, dari karakter apa yang disampaikan, apa yang diinformasikan, ya, ada yang selalu men-sharekan kegiatan-kegiatan setiap harinya, kayak gitu kan. Apapun itu, setiap detail menit disampaikan, diupload di media sosial. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mengisi akunnya, media sosialnya itu dengan misalkan mengisi kegiatan-kegiatan yang yang positif, misalkan hobi. Jadi seluruh postingan itu yang terkait dengan hobi. Ada hobi yang memasak, ada yang hobi membuat video atau membuat posting mengenai hasil karyanya, mengenai fotografi dan sebagainya. Adapun yang istilahnya
akun media sosial itu menjadikan luapan emosional, ya, luapan emosional. Isinya setiap postingan itu yang terdiri dari untuk mengeluarkan unek-unek yang di dalam diri pribadinya itu dikeluarkan di akunnya. Nah, dari sana kita pun bisa melihat bahwa etika itu bukan hanya etika di dalam penulisan, tapi dengan melihat hasil dari postingannya saja kita bisa melihat karakter masing-masing individu. Ya, oh, si A selalu menggunakan posting ini berarti memiliki karakter seperti ini, karakter sportif yang selalu mengupload kegiatan-kegiatan olahraga, ya, ataupun yang sebagainya, ya, atau keilmuan, ya, kita bisa melihat dengan setiap postingan yang disampaikan kita bisa melihat karakternya itu seperti apa. Jadi hati-hati, ya, ketika kalian membuat posting, selalu sering membuat posting terkait dengan keluhan, melumpahkan emosional, ya, berarti istilahnya kita bisa melihat karakternya seperti apa hanya dengan melihat isi dari postingan tersebut. Ya, itu menurut William Benton. Etika itu merupakan yang berarti adalah karakter. Yang selanjutnya adalah etika, yaitu satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Nah, etika satu set kepercayaan atau standar pemikiran yang mengisi suatu individu. Jadi etika itu ada yang etika berdasarkan norma-norma ya, untuk individu, ya, etika di dalam individu, etika dalam berkelompok, dan etika di dalam bermasyarakat. Ya, jadi kalian harus bisa memahami bagaimana memposisikan beretika di dalam individu, ataupun ketika berbaur di dalam kelompok, kalian bisa memahami bagaimana etika yang baik di dalam berkelompok, dan bahkan lingkupnya yang lebih luas, ya, beretika di dalam bermasyarakat. Ya, jadi masing-masing hal tersebut, golongan tersebut, ya, kalian harus bisa belajar beretika dengan baik. Yang selanjutnya yang ketiga, etika menurut terminologi, ya. Jadi bahwa etika menurut terminologi adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus benar, buruk, harus benar, salah, dan sebagainya, atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya di dalam segala hal. Disebut juga dengan filsafat moral, dari kata lain yang artinya adat istiadat. Jadi etika itu bisa etika di dalam etika nasional maupun di etika sesuai dengan etika budayanya masing-masing. Ya, adat istiadatnya. Jawa memiliki etika yang masing-masing, etika Jawa. Sunda memiliki tentunya adat istiadat etika Sunda dan sebagainya. Makanya ketika kalian berada di dalam suatu kawasan, ya kalian setidaknya harus memahami bagaimana beretika kalau kalian memang sebagai seorang perantau dan sebagainya. Kayak saya, contohnya saya adalah orang Bandung. Jadi kita harus mempelajari juga bagaimana adat istiadat Bogor, Bekasi, dan sebagainya. Supaya ketika kita bersosialisasi di tingkat di kelompok, ya, maupun di masyarakat, kita bisa memahami, bersikap dengan baik di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah etika yang menurut terminologi. Dan sedangkan yang terakhir ini menurut Richard, bahwa etika mencoba untuk meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwanya atau dalam hati nuraninya. Nah, ketika hal ini dikatakan bahwa etika itu merupakan untuk sebagai cerminan tingkah laku, ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, makanya kalian harus belajar mumpung sekarang sudah jadi mahasiswa, ya. Jadi harus bersikap, belajar beretika dengan baik. Karena kenapa? Ketika etika yang dimiliki dari masing-masing itu merupakan ya cerminan diri kalian, ya. Contoh etika bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, dari tutur kata, dari sikap, dari komitmen, ya.
itu merupakan hal cerminan dari diri masing-masing. Kalau misalkan etikanya berbicaranya itu dengan yang lebih usia tidak memiliki etika tidak menyamaratakan pembicaraannya dengan usia kita, ya kita bisa melihat bahwa mereka tidak memahami bagaimana, tidak pernah belajar bagaimana cara menghadapi, ya, bertutur kata, bersikap dengan usia yang lebih tua dan sebagainya. Jadi etika ini merupakan hal penting, ya, yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Etika ini selalu kita gunakan di setiap hari. Setiap hari di dalam rumah, di luar rumah, ya, berteman, bergaul dengan teman-teman, ya, atau bergaul dengan usia yang lebih tua, dan juga bergaul di dunia pekerjaan. Yang nanti yang kelak akan kalian lakukan. Dan sekarang pun yang kalian lakukan di dunia pekerjaan. Ya. Dan etika merupakan poin paling penting ketika melihat ketika kalian akan nanti bekerja di dunia pekerjaan. Ya, sejago-jago, sepintar-pintarnya kalian, apabila kalian memang istilahnya tidak memiliki etika, ya tentunya kalian tidak akan bertahan lama bekerja di sana, karena rata-rata ya pekerjaan yang paling penting itu adalah etika. Ya, kalau kemampuan belajar, kepintaran itu bisa dilakukan secara perlahan. Namun kalau etika sudah tidak bagus, itu tidak akan menjadikan tidak etika tersebut ya poin yang penting di dalam kita bersikap. Oke, yang selanjutnya, perlunya etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Etika deskriptif yaitu etika yang bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi secara deskriptif itu ya untuk menilai ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan dari masing person, ya, bagaimana bersikap di dalam membicarakan masalah baik buruknya tingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Etika normatif sebetulnya adalah etika yang selalu dipandang, ya, untuk mengukur, ya, norma-norma yang dipakai dan menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Ya, jadi hati-hati kalian sebagai seorang mahasiswa, ya, ketika kalian berada posisinya di kehidupan masyarakat, ya, jangan semau gue atau semau kita kayak gitu. Tapi ya harus hormati, ya, bersikap baik, ya, bersikap santun, ya, itu di dunia di lingkungan masyarakat. Nah, begitu juga dengan di dalam bermedia sosial, ya. Ketika istilahnya akun kalian berteman dengan banyak usia yang lebih tua, berusia yang lebih muda, ya, jauh lebih muda, ya tentunya kalian harus bisa berhati-hati dalam bersikap, ya, dalam melakukan penulisan. Jangan membuat penulisan-penulisan yang menyinggung satu sama lain, ya, ataupun bersikap kasar dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari etika. Karena kenapa? Baik buruk yang kalian posting itu adalah cerminan diri kalian sendiri. Nah, etika, kenapa perlunya etika komunikasi, ya, dalam media sosial sesuai dengan etika kefilsafatan, yaitu analisa tentang apa yang dimaksud bila mana mempergunakan predikat-predikat kesusilaan, ya, dalam etika ini berhubungan dengan norma. Jadi kenapa perlunya etika komunikasi? Karena adalah kita sebagai manusia, ya, selalu berhubungan dengan norma-norma yang ada, ya, peraturan atau pedoman hidup, ya, bagaimana seharusnya kita bertingkah laku dan berbuat dalam masyarakat, ya, seperti itu. Jadi ketika posting harus ada norma-normanya seperti itu.
Jangan sampai akun untuk saling menyindir, ya, menyakiti hati orang lain atau membuat kegaduhan, ya. Tidak, itu merupakan bagian dari hal-hal yang harus kalian perhatikan di dalam setiap apa yang kalian tulis, apa yang kalian posting di dalam video. Oke, selanjutnya di sini perlunya etika. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, posting media sosial itu bukan hanya di ini, WhatsApp pun merupakan bagian. Ketika di grup, ya, di WhatsApp, di grupnya terdiri dari misalkan orang-orang yang lebih tua, ya kalian harus memposisikan diri sebagai orang yang lebih muda. Nah, kalau kalian sebagai orang yang paling muda, ya kalian harus bersikap menulis kata-kata yang memang menghormati yang lebih tua dari tata cara penulisan. Ya. Jadi di sini secara aksiologi, etika dalam berkomunikasi itu dapat diharapkan dapat mencari standar etika yang digunakan dalam berkomunikasi media sosial. Etika komunikasi mencoba mencari standar etika yang selalu digunakan oleh komunikator atau komunikan dalam menilai di antara teknik, isi, tujuan, dan komunikasi. Seperti itu. Jadi penilaian etika ini, ya, komunikasi ini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan, ya, yang selalu terjadi di media sosial. Ya, salah satu contohnya perspektif politik, ada 2 penilaian, ya. Ya, penilaian penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga individu, keterbukaan atau keyakinan pada pemerataan kesempatan, kebebasan yang disertai tanggung jawab, keyakinan pada kemampuan setiap orang untuk memahami hakikat demokrasi. Nah, poin perspektif ini kalian harus sadar bahwa akun kalian dibaca oleh orang banyak. Jadi tidak bisa memaksakan orang untuk harus sama dengan apa yang kalian anggap benar. Ya, karena kenapa? Media sosial merupakan media yang dibaca oleh banyak orang, ya. Jadi hakikatnya sebagai media sosial yang publik, ya harusnya tingkat hakikat kedemokrasian itu nomor 1. Jadi tidak bisa kalian berargumen terus-menerus, ya, menganggap bahwa pendapat kalian benar, ya. Karena kenapa? Setiap orang memiliki pendapat dan pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan di dalam penulisan bukan berarti kita sebagai seorang demokrasi bebas berpendapat. Ya, bebas pendapat, demokrasi pun memiliki aturan. Ya, di mana kebebasan demokrasi itu yaitu kebebasan yang memang dipertanggungjawabkan, yang disertai tanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Jangan, makanya banyak yang selalu share berita-berita hoax dan sebagainya, ya. Kalau ketika kalian sharekan, ya kalian juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sharekan. Kayak gitu. Jadi postingan keterbukaan dan keyakinan, ya. Jadi keyakinan itu kita tidak bisa menyamarakan keyakinan harus sama. Seperti itu. Yang selanjutnya, perspektif sifat manusia yang paling unik adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Etika komunikasi dinilai dari kriteria, ya. Setiap apa yang diposting itu dari maksud si pembicara itu apa, sifat dari cara-cara yang diambil dan keadaan yang mengiringinya. Jadi ini hal poin yang dalam beretika komunikasi kriterianya seperti ini. Ya. Yang selanjutnya ada perspektif dialog, ya. Perspektif dialog komunikasi insani bukanlah jalur satu arah, melainkan transaksi dialog dua arah dalam hubungan dialogis. Sikap dan perilaku setiap partisipan komunikasi ditandai oleh kualitas seperti kebersamaan, keterbukaan hati, kelangsungan, kejujuran, dan lain-lain. Jadi sisi dalam perspektif etika komunikasi insani ini, ya, yang berperspektif dialog, ya, jadi sifatnya tidak bisa satu arah. Ketika forumnya adalah merupakan forum berdialog, ya,
Jadi kalian tidak bisa sebagai seorang sebagai YouTuber ataupun sebagai uh, pengguna medsos ya di dalam grup dan sebagainya ya tidak bisa kalian hanya uh, berbicara pada satu arah sesuai dengan keyakinan kalian. Tapi tentunya karena di sana banyak berbagai orang yang melihat dan membaca, jadi hubungan antara dialog itu memang tidak bisa satu arah, tapi dua arah ataupun sebagainya. Jadi komunikasi apapun, komunikasi dalam media sosial, komunikasi dalam langsung ya, bersosialisasi di kampus, bersosialisasi di media sosial maupun di dunia masyarakat ya, di lingkungan masyarakat ya, lingkungan kelompok, di level apapun itu, tetap komunikasi itu harus memiliki tidak mungkin berjalan. Komunikasi itu selalu digunakan di dalam lingkup manapun ya. Jadi etika itu selalu digunakan. Tanpa dilandasi etika, praktek bermedia akan mengarah pada kekacauan. Kita bisa melihat bagaimana ketika dulu, zaman dulu, ketika pemilihan pilpres, pilgub, dan sebagainya. Mereka selalu berpandangan, berpikiran, pro dan kontra, ya, dan sampai mengabaikan dengan namanya etika, sehingga kesal melemparkan berbagai cacian, makian, sehingga kita bisa melihat waktu zaman dahulu ya, ketika terjadi pemilihan pimpinan ya, pemilihan gubernur, wali kota, presiden, sebagainya. Facebook itu, Instagram itu penuh dengan kekacauan. Nah, hal itu didasari kenapa? Karena selalu mereka sudah lupa bahwa media sosial ini merupakan media publik ya, media publik yang tidak bisa apa yang kalian ungkapkan, apa yang kalian tidak pendapatkan itu harus sama, nggak bisa kalian paksakan seperti itu. Jadi berbijaklah ketika istilah menyampaikan ranahnya terkait postingannya dalam mengenai publik, ya kita tidak bisa berargumen semua harus sesuai dengan pendapat kita. Ya kenapa terjadinya akhirnya apa dampaknya efeknya apa kekacauan. Etika sudah tidak digunakan, ya akhirnya karena saking kesal melemparkan postingan kata-kata kasar, ya ataupun istilahnya tidak menghormati, ya ataupun mencemari nama orang tersebut karena menyampaikan berita-berita hoak. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya banyak yang istilahnya ketika zaman pemilihan presiden, gubernur, wali kota, banyak yang langsung ajukan ke ranah hukum. Karena kenapa? Kita ada namanya Undang-Undang ITE. Jadi hati-hati ya. Ketika kalian harus sudah mempostingkan pada media sosial, ingat bahwa media sosial itu adalah media publik, bukan media private. Ya, kalau media private yang istilahnya ingin sama dengan sesuai dengan pemikiran kalian, ya sudah lebih baik kalian private saja grupnya yang memang sesuai dari orang-orang yang sesuai dengan pemikiran kalian. Seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan kegaduhan di dalam media sosial. Jadi media, saya harapkan di sini Universitas Pelita Bangsa justru mengharapkan pada sisi hal yang positifnya dari media sosial. Ya. Jadi media itu semestinya membantu masyarakat memahami persoalan sosial, politik secara jernih dan objektif. Justru jadi ajang perseteruan ya. Jadi media sosial yang seharusnya menjadi bahan informatif ya. Namun akhirnya disisipi dengan informasi-informasi yang tidak objektif ataupun tidak hal yang menyakiti hati ataupun menyinggung kata-kata orang, menyinggung orang lain, sehingga jadinya persetegangan di
yang tak berujung, seperti itu. Nah, harapannya di sini media sosial sebaiknya dapat menjadi wahana untuk menundukkan proses dialog yang sehat, ya, dalam berkomunikasi agar terwujud harmonisasi, seperti itu. Jadi ketika kalian men-share-kan terkait dengan posting pertanyaan ataupun ingin membagikan postingan kalian, pendapatnya kalian, jadi mindset yang harus kalian sampaikan di dalam pikiran kalian sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa adalah memposisikan diri bahwa postingan kalian itu harus menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat, ya, dengan berkomunikasi yang mewujudkan harmonisasi. Sehingga kenapa setiap yang postingan isinya adalah memang ketika memposisikan diri kita, ya, sebagai mendudukkan proses dialog yang sehat, ya, yang harmonisasi, ya, sehingga apa yang diposting itu tentunya akan menjadikan hal yang baik setiap postingan yang akan kalian share-kan di grup ataupun di postingan kalian. Nah, di sini beberapa penyalahgunaan, ya. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa contoh, tapi di sini sudah lebih detail. Yang perlu kalian sebagai mahasiswa, ya, arsitektur, sipil, ya, ketika berposting ingat, jangan kalian sebagai mahasiswa ingat, mahasiswa itu adalah mahanya siswa. Jadi mahasiswa itu adalah mahanya siswa, berarti siswa tertinggi, ya, tertinggi di antara siswa-siswa SMA hingga TK. Seperti itu. Sehingga sebagai identitas kalian sebagai mahasiswa, ya, berarti identitas kalian adalah orang-orang yang maha pintar. Seperti itu. Karena apa? Karena sudah posisi pada pendidikan yang paling tinggi di masa remaja. Seperti itu. Nah, di sini salah satu contohnya menyebarkan berita bohong, sara. Hati-hati ketika kalian sharekan postingan, cari terlebih dahulu. Jangan ketika baca seperti ini tanpa ditelusuri dulu benar dan tidaknya langsung posting dan berpendapat kehebohan. Ya, akhirnya apa? Banyak hal yang sudah terjadi, ya, ketika yang dipostingan ternyata salah. Kalian sudah mencaci maki, sudah dibaca banyak orang, ya, menunjukkan kalian berkata-kata kasar dan sebagainya. Tapi setelah 1 minggu kemudian ternyata beritanya bohong. Nah, itu akan kenapa? Dengan seperti itu kalian justru akan memberikan citranya sendiri, citra kalian sendiri, bahwa kalian memang sebagai seorang media sosial, ya, sebagai kalian media sosial memiliki karakter, ya, karakter yang memang tidak pintar di dalam menelaah berita yang kalian share, seperti itu. Dan bisa juga karakter kalian ternyata dengan misalkan setelah di-share dicaci maki dan sebagainya. Setiap apa yang kalian share, ya, apa yang kalian baca, kalian share, terus kalian caci maki dan sebagainya, justru itu bisa memberikan penilaian kepada publik, ya, yang publik. Contohnya teman-teman kalian, misalkan kalian baca postingannya, ya, itu bisa mendapatkan penilaian pribadi bahwa oh, dia mah memiliki karakter yang emosional, karakter yang pemikirannya sempit, ya, tidak ditelaah dengan baik dan sebagainya. Jadi hati-hati, ya, jangan menyebarkan berita-berita bohong, salah tanpa ditelusuri kebenarannya. Upload foto yang tidak senonoh, ya, hati-hati di sini, ya. Kalau uploadnya foto yang tidak senonoh, itu memberikan karakter pribadi masing-masing. Oh, ternyata kalian memiliki karakter yang memang senang dengan foto-foto yang tidak senonoh. Berbagi foto korban kecelakaan ini hati-hati, ya. Tujuannya awalnya baik, ya, memberikan informasi, tapi kalian tidak blurkan, ya, diblurkan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika foto itu di-share, dilihat, ya, dan itu akan menimbulkan hal yang tidak mengenakan untuk dilihat, seperti itu. Yang selanjutnya berbagi foto korban perang, berbagi foto anak kecil merokok, atau mengumpat kata-kata, posting-posting di kasar, hati-hati.
Ya, kalau kalian selalu sering mengumpat kata-kata kasar, ya meluapkan amarah, ya tentunya karakter kalian memang setiap hari seperti itu. Yang sebenarnya adalah seperti itu. Berjudi atau taruhan di media sosial itu juga merupakan bagian dari karakter dari masing-masing individu. Membuli, nah ini sering nih membuli di media sosial ya. Kalian sering istilahnya posting-posting, wah bangga dengan hasil kalian membuat keributan di luar, ya kalian posting di ini, nah itu menunjukkan bahwa kayaknya karakter kalian itu memang senang sekali ingin menjatuhkan martabat orang lain. Seperti itu. Ingin menunjukkan bahwa, hey ini keributan, saya mampu membuat keributan dan sebagainya, ya diposting di media sosial. Jadi memang orangnya senang bermain mencari keributan seperti itu. Yang terakhir adalah pencemaran nama baik. Nah ini hati-hati. Makanya ketika kalian posting beritanya belum benar, jangan posting person namanya. Sehingga kenapa? Ketika berita itu salah, si nama tersebut ya yang kalian posting ya bisa aja kalian dituntut karena pencemaran nama baik. Karena telah menyebarkan berita-berita bohong. Nah, harapannya dengan apa yang kalian baca di sini, ya penyalahgunaan ini, sekalian sebagai mahasiswa yang masih sudah beranjak baru ke semester pertama ini, ya. Jadi berbijaklah di dalam posting. Jangan sampai kalian sebagai mahasiswa mengikuti penyalahgunaan media sosial seperti ini. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian mahasiswa yang memang bijak, pintar, cerdas, ya kreatif dan sebagainya. Seperti itu. Bukan dipandang sebagai orang yang sering membuat keributan, ya ingin mencari hal-hal sensasi dengan merugikan banyak orang, seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa yang bijak, smart, kreatif, inovatif, ya sehingga masyarakat memandang kampus kita memiliki mahasiswa-mahasiswa yang smart. Hal penting ya, mohon maaf ini tulisannya kurang terlalu tebal ya. Hal penting ketika dalam menggunakan jejaring sosial, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasa kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Ya, ini sama seperti yang disampaikan. Ingat, ketika kalian sudah menggunakan aplikasi, memegang HP dan membuka aplikasi, harus yang poin ketika kalian buka aplikasi, ya berbarengan dengan pikiran kalian yang membuka jejaring sosial dengan etika yang bijak. Ya, ini contoh-contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, ini contoh-contoh yang lebih detail, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Hukum bermedia sosial. Nah, ini yang paling penting di dalam hukum setelah kalian mengetahui kenapa kita penting beretika dan kalian mengetahui contoh-contoh penyalahgunaan media sosial sehingga masuk ke ranah hukum. Dan kalian juga sebagai seorang mahasiswa harus tahu hukum bermedia sosial dan apa hukumnya apabila kalian menyalahgunakan media sosial, ya menyalahgunakan. Nah di sini bahwa berdasarkan Undang-Undang tahun 2008, ya sudah ada. Jadi undang-undangnya itu diterbitkan sebetulnya ITE ini sudah lama. Undang-undang ITE ini sudah lama diterbitkan yaitu tahun 2008. Ya. Sebagai acuan hukum ya. Jadi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu tujuannya adalah sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik. Ya. Di mana Undang-Undang ITE ini adalah untuk mengatur setiap orang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Jadi undang-undang ini memang mengaturnya itu adalah untuk supaya tidak merugikan kepentingan Indonesia, seperti itu. Masyarakat adalah bagian dari Indonesia. Perlunya undang-undang Indonesia untuk membuka kesempatan seluasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran, kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna penyelenggara teknologi informasi. Nah, jadi di sini ketika kalian menggunakan akun media sosial, ya, kalian tentunya sudah diberikan keamanan. Ya, karena kenapa? Setiap apa yang diposting siapapun itu, ya semuanya disamaratakan, ya diberikan rasa aman, keadilan. Jadi karena kenapa? Ada namanya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2018. Jadi ketika semua orang dengan adanya undang-undang ini, jadi semua orang tidak bisa berdemokrasi sebebas-bebasnya, ya. Tapi tentunya harus dibatasi dengan demokrasi yang tidak kebablasan, seperti itu. Dengan memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Kasus pidana undang ITE, ya di sini banyak di sini itu. Pada tahun lansir dari SafeNet, ya ini dari sumbernya dari SafeNet, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya tentang 2008. Jadi pada tahun transaksi informasi elektronik pada tahun 2020 mencapai 324. Ya, 324 kasus. 209, wah ini paling tinggi nih. Pencemaran nama baik. Nah, hati-hati. Jangan share person namanya, membuli nama, ya. Kalian dengan istilahnya karena kalian nggak suka, kalian posting di grup, ya, atau diposting di Facebook, di Instagram, membuli dengan nama personnya, ya. Personnya si Agus kayak gini. Dan si Agus pun istilahnya yang membaca tidak terima, dan beritanya yang disampaikan tidak tidak benar, dan kalian yang selaku pemposting tidak bisa membuktikan dasar tersebut. Akhirnya apa ya? Akhirnya si Agus ya bisa aja menjerat kalian yang memposting, ya, masuk ke dalam ranah hukum. Dan ini terjadi pada tahun 2020 itu ada 209 orang terjerat karena terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kebencian ada 76 kasus, ya. Nah, dari kasus ini hampir 50% lebih, ya, kasus yang di atas ini, ya, yang disampaikan di sini, bahwa ada 172 kasus yang dilaporkan itu berasal dari unggahan di media Facebook. Jadi hati-hati kalian ketika posting di Facebook. Hukum pelanggaran ITE di sini harus kalian tahu bahwa ketika kalian, ya, berdasarkan pasal 27 ayat 3 nomor 19 tahun 2016, jadi ketika kalian melanggar Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik melalui postingan dan sebagainya, itu denda itu adalah 750 juta atau kalian dikurung selama 4 tahun. Seperti itu. Jadi sama dengan kalian kuliah S1, lama kuliahnya, kalian dikurung di penjara. Seperti itu. Jadi hati-hati. Sementara ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 28 ayat nomor 19 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Karena tersangka yang dikenakan pada ini biasanya langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalau kita lihat, bayangkan, ya, hanya karena kalian punya karakter emosional, karakter sering membuli, atau karakter yang etika yang tidak baik, ya, kalian posting di media sosial supaya dilihat orang lain. Nyatanya karakter kalian justru merugikan orang lain, dan kalian pun masuk ke Undang-Undang ITE, seperti itu.
Nah, tipsnya di sini ya, hati-hati, pastikan ketika tips untuk menghindari undang-undang ITE. Ya, jadi di sini hati-hati. Pertama, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun media sosial yang tidak dikenali. Ya, jadi banyak pengguna sosial itu menggunakan nama dan foto palsu yang anonim, biasanya akunnya itu anonim. Ya, di-share di grup, ya kalian sebagai si pembaca membacanya, wah merasa benar kayak gitu. Dan kalian share lagi ya, akhirnya ternyata beritanya hoax. Nah, biasanya background-nya, latar belakangnya itu si penyebar berita hoax ini memang akunnya itu bukan akun pribadi. Biasanya akun-akunnya itu akun anonim ya, atau menggunakan nama orang lain ya, dan dilihat dari foto-foto deskriptif, foto-foto di akunnya itu tidak ada kehidupan sehari-hari ya, tidak menjelaskan apa kehidupan sehari-harinya, tapi isinya adalah mengenai konten yang memojokkan sesuatu hal seperti itu. Nah, itu biasanya adalah akun-akun yang palsu seperti itu. Karena tujuannya dibuat akun itu adalah hanya untuk meributkan di media sosial seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan. Hati-hati loh, ketika istilahnya kalian sebagai seorang apa kalian memposting, membaca ya, kalian harus mencantumkan sumbernya. Ya. Supaya apa? Sumber membuat postingan itu soalnya adalah merupakan hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan. Jadi sehingga apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu yang belum jelas sumbernya. Jadi jangan kalian ketika kalian baca, jangan langsung kalian posting, share. Tunggu dulu, sabar dulu. Kalau kalian memang orang nggak sabaran, cek dulu oleh kalian, searching dulu, pastikan detailnya benar atau tidak. Di searching, di Google, baca berita dan sebagainya. Ya. Biasanya juga di akun-akun Facebook itu ada namanya admin-admin yang khusus terkait dengan kebenaran beritanya. Nah, biasanya ada di forum tersebut ya, menelaah, menganalisa benar atau tidaknya berita tersebut. Nah, jadi etika, jadi di sini bisa kembali lagi bahwa kenal atau tidaknya seseorang, jadi harus tetap menjunjung etika dalam setiap diskusi. Jangan sampai kalian mendiskusikan terkait dengan sara dan sebagainya. Ya, jadi bisa nanti kalian baca di sini terkait dengan bagaimana tips ya bermedia sosial dengan bijak. 3 prinsip mengunggah konten di sosial media. Ini yang harus kalian pahami, yang ada di otak kalian harus diresapi. Yang pertama, ketika kalian mengunggah konten di sosial media, pertama yaitu tidak merugikan diri orang lain. Postingan tidak merugikan diri orang lain. 3, merugikan badan, lembaga, ataupun universitas. Nah, hati-hati loh. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak melanggar hukum. Seperti itu. Kerugian. Kalau kalian posting ya, seperti yang 3 prinsip ini, kalau kalian mengabaikan 3 poin ini, ya kerugiannya adalah apa? Merugikan diri sendiri. Karena kenapa? Diposting ketika dibaca orang teman-teman, di kerabat, ataupun bos kalian, atau teman kerja kalian, perspektif si pembaca terhadap postingan yang kalian adalah bahwa postingan kalian tidak baik, ya gitu ya. Jadi karakternya bisa terlihat sering berkeluh kesah tentang hidupnya, membuka aib diri sendiri, senang kalian sebagai misalkan si A itu senang membuka aib, berkeluh kesah, ya karakter kalian seperti itu. Mengunggah konten kekerasan berarti kalian memang senang kekerasan seperti itu. Mengunggah kabar, berita, isu-isu. Jadi kalian ya sebagai kalau sering memberikan share berita-berita isu ya,
tanpa kebenaran ya karena memang berarti karakter karena siapa tahu karakter kalian memang karakter yang memang sering memberikan isu-isu yang tidak benar seperti itu untuk hanya tujuannya ingin meributkan sesuatu hal yang ingin kalian harapkan seperti itu supaya apa yang diberita hoak yang kalian sampaikan itu jadi dianggap benar. Waspadai calon pemberi kerja di masa depan selalu memeriksa media sosial. Nah, ini harus yang kalian pahami ya. Pekerja pemberi pekerja sekarang sudah perspektifnya sudah lebih luas. Kenapa lebih luas? Ya, karena calon pemberi media HRD itu selalu memeriksa juga media sosialnya. Seperti itu. Jadi jangan pertaruhkan masa depan kalian dengan ketika kalian melamar, wawancara, HRD mengecek historis media sosial kalian. Kalau kalian media sosialnya ternyata memiliki karakter yang tidak baik, ya makanya akhirnya itu merugikan penilaian kalian, ya, mengurangi nilai dari HRD. Ya, memposting hal negatif akan mengaruhi psikologis Anda. Nah, bukan hanya istilahnya untuk penilaian orang lain yang membaca postingan Anda, tapi juga pada diri Anda, kehidupan Anda, kalau setiap hari memberikan postingan-postingan yang negatif, akan terbawa pada diri Anda sendiri. Karena apa? Diri Anda sendiri ya penuh dengan hal-hal yang negatif. Media sosial Anda akan menjadi catatan sejarah bagi Anda dan anak cucu Anda sekalian. Itu hal yang paling penting. Karena kenapa? Siapa tahu Facebook ini, Instagram ini bertahan sampai anak cucu kalian besar. Seperti itu. Dan nanti akan dibaca dan dilihat seperti itu. Dan selalu tercatat biasanya dalam historisnya. Kerugian ya berpotensi merugikan badan lembaga, ini bisa kalian lihat berkeluh kesah dengan pemerintah, pejabat ataupun dosen ya universitas ataupun universitas lembaga sendiri berkeluh kesah dengan diposting di media sosial atau ingin mendiskreditkan kampus, menjelekkan kampus ini seperti ataupun lembaga pemerintah ataupun individu ya itu akan apa justru akan berita-berita itu apabila kalian posting itu tidak benar ya justru merugikan ya yang rugi ya kalian sendiri seperti itu. Nah, karena kenapa kerugian tersebut akan berpotensi melanggar hukum ya di sini melanggar hukum potensinya bisa kalian baca di sini ya. Oke, 3 hal yang dilakukan sebelum memposting. Apakah unggahan saya merugikan diri saya sendiri? Nah, itu yang harus kalian ketika kalian post, rugikan diri sendiri atau orang lain enggak? Kalau merasa tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya silakan posting. Apakah unggahan saya merugikan badan, lembaga, universitas? Ya, nah itu yang harus kalian pahami. Apakah unggahan saya berpotensi melanggar hukum? Nah, ini hal yang benar-benar harus ingat ketika kalian posting. Pokoknya yang harus kalian ingat adalah setiap posting jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja. Ya, individu, diri sendiri, orang lain, lembaga dan sebagainya. Nah, begitu terkait dengan materi di pertemuan kedua ini ya terkait dengan hukum hukum beretika di dalam media sosial. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan ini ya memberikan wawasan baru bagaimana kita selalu bersikap dengan baik di dalam media sosial. Seperti itu. Karena setiap media sosial itu adalah media publik ya, harus kalian sadari media publik yang tidak bisa harus sama dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang harus kalian inginkan. Seperti itu. Jangan membuat postingan-postingan yang merugikan diri sendiri, orang lain, lembaga, dan yang sebagainya. Seperti itu. Dan jadikan postingan-postingan media sosial mahasiswa-mahasiswa pelita bangsa, khususnya prodi arsitektur dan prodi sipil khususnya,
prinsipil dan arsitektur khususnya, menjadikan contoh-contoh teladan bagi masyarakat, bagaimana masyarakat menilai postingan-postingan yang kalian buat adalah postingan-postingan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, masyarakat yang lebih banyak. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Kita lanjut nanti di pertemuan minggu depan. Silahkan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan apa kalian bisa mengomentari di kolom komentar ya, dengan membuat kesimpulan ataupun ingin bertanya ya. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa saya selaku dosen pengampu bisa melihat kalian benar-benar memperhatikan tidak apa yang saya sampaikan seperti itu. Setidaknya dengan kalian mengomentari dan membuat kesimpulan ataupun bertanya, ya, saya sebagai seorang dosen bisa menilai, oh ternyata kalian memang benar-benar menyimak ya video ini dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Salam berlatih, berkarya, dan berkompetisi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.